wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bertemu secara daring untuk mengikuti kegiatan workshop tentang desain pembelajaran matematika online yang interaktif menggunakan platform Desmos. Ya. Jadi dalam masa pandemi ini, di mana pembelajaran tidak boleh dilangsungkan secara tatap muka, maka ini adalah sebuah alternatif pembelajaran jarak jauh yang bisa dilakukan oleh guru matematika menggunakan platform Desmos. Bagaimana pemanfaatan, bagaimana mendesain pembelajarannya, nanti kita akan saksikan bersama. Tentunya Desmos ini memang mirip dengan GeoGebra, cuman ini lebih ke daya menariknya, daya menghiburnya, entertainnya lebih banyak, dan ke pembelajarannya lebih banyak. Walaupun sekarang GeoGebra sudah ada juga semacam kelasnya, LSM-nya di GeoGebra. LMS. LMS, Learning Management System. Ya. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah ditayangkan profil dari Bu Ani Ismayani, presenter narasumber kita. Yang tidak bisa dibaca lagi, nanti akan selalu update. Karena memang ini prestasinya selalu tiap tahun rupanya ada target Pak Ibu Ani, selalu ada. Tahun ini sudah membuat sebuah buku augmented reality ya, di bidang IT juga. Kemudian nanti kita akan dengar juga Irfani Dian Irfani. Ini profilnya adalah sebagai Ketua Matematika Nusantara Wilayah Jawa Barat. Irfani ini S1-nya di Pendidikan Matematika UPI, seangkatan ya Pak Fani ya. Ini ketua angkatan Pak. Ketua himpunan juga ya? Kecil ketua himpunan ketua angkatan ya. Ketua angkatan. Oh, ketua angkatan. Himpunannya ada satunya lagi. Nah, jadi ini kan ini tergabung dengan Matematika Nusantara dipilih menjadi ketua MPN Jawa Barat Pak. Profil yang lainnya mungkin nanti Pak Fani nanti menjelaskan banyak. Istrinya ini teman juga, sama matematika juga, matematika dari UPI kemudian lanjut ke IPB ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, mari kita dengarkan atau kita simak yang akan disampaikan oleh Bapak Dian Irfani SPD selaku Ketua Pendidikan Nusantara Jawa Barat. Padanya dipersilakan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Samsi atas kesempatannya. Terima kasih juga untuk Bu Ani yang mau meluangkan waktu untuk berbagi, ya. Untuk saling berbagi dan saling menginspirasi. Kegiatan ini adalah kegiatan yang pertama dilakukan oleh MN Jawa Barat. Alhamdulillah cukup banyak juga yang merespon gitu ya, merespon untuk kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih pada seluruh peserta yang selalu ingin belajar dan selalu ingin tahu tentang hal-hal yang baru. Karena jujur saja bagi saya sendiri, Desmos itu ada hal yang baru. Kalau GeoGebra pernah saya pelajari, sering saya pakai juga. Nah sekarang ada hal yang baru lagi dari Bu Ani tentang Desmos. Ya di sini mari kita sama-sama belajar dan berbagi. Kegiatan ini setelah dilaksanakan online meetingnya selama 2 hari, hari ini dan besok, tanggal 10 dan tanggal 11. Kemudian ada penugasan terstruktur ya Bu Ani. Penugasan ini kita hitung selama 7 hari. Nah sehingga kalau kita hitung secara total mudah-mudahan
kita bisa menerbitkan sertifikat bagi Bapak Ibu yang lulus nanti, itu sertifikat dengan 32 jam pelajaran. 32 jam sertifikat. Nah, kegiatan ini nanti selama 2 hari ini kita akan menyimak dari Bu Ani dan sekaligus praktek oleh Bapak Ibu nanti di laptop masing-masing, di rumah masing-masing, menyimak praktek. Setelah itu ada penugasan terstruktur dan itu akan disampaikan di grup Telegram penugasannya. Jadi nanti pengumpulannya kemana itu kita akan kirim di grup Telegram. Saat ini yang sudah masuk data peserta itu ada 410, memang belum semua bisa join, gitu ya. Artinya yang ada di Telegram ada 197, yang hadir di sini ada baru 95. Gitu. Nah, pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih pada Matematika Nusantara tingkat pusat yang selalu mensupport kami di wilayah untuk mengadakan kegiatan. Semoga ini adalah kegiatan yang pertama, yang terakhir. Yang pertama untuk dilanjutkan kegiatan lain untuk mengembangkan guru-guru. Harap bukan hanya guru matematika saja, ke depan kita bisa memberdayakan juga guru-guru dari mata-mata pelajaran yang lain. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan sambutannya. Kalau berbicara profil saya, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Nur Samsi sebagai moderator dan juga host. Saya adalah alumni UI. Kebetulan di sini juga yang ikut sebagai peserta ada saudara-saudara saya yang dari Bandung, juga dari daerah lain, ada kakak tingkat, ada teman seangkatan, gitu. Selamat bergabung dengan kami. Semoga bisa mengambil manfaat dari kegiatan, bisa mengambil ilmu dari kegiatan ini. Mari kita langsung saja ke pokok utamanya, yaitu tentang webinar Desmos yang akan disampaikan ini. Dari saya sekian, saya nyatakan kegiatan ini dibuka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Nur, terima kasih Bu Ani. Satu lagi ucapan terima kasih kepada Ibu Zul dari yang sudah memberikan room Webex ini khusus untuk kami Jabar, karena kalau nggak ada Bu Zul mungkin kita nggak bisa menggunakan room ini ya. Karena kalau yang gratisan kita nggak bisa menggunakan waktu selama 3 jam atau 2 jam. Di situ Webex sekarang tinggal 50 menit. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Zul. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Nur Samsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Fani yang telah kata pengantar dalam kegiatan kosong ini. Baik, Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar, mari kita simak pemaparan dari Ibu Fani. Bapak Ibu silakan menyimak yang ditanyakan, bisa raise atau ketik pertanyaan di Q&A, question and answer. Demikian Bapak Ibu, mari kita simak dan semuanya diserahkan ke Bu Ani. Silakan Bu Ani. Oke, terima kasih Pak Nur Syamsi. Ini role-nya saya masih belum selesai. Ya, sudah Bu. Oh ya, siap. Bolanya sudah saya lempar ke Bu Ani. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan di Matematika Nusantara Jawa Barat atas kesempatannya kepada saya untuk berbagi, insya Allah dalam rangka meningkatkan kompetensi kita, terutama para guru atau pendidik atau pengajar matematika, baik di sekolah maupun di luar
lingkungan sekolah, karena saya lihat itu beberapa peserta itu bukan dari institusi sekolah, ada yang dari institusi sekolah rumah begitu ya, mungkin praktisi homeschooling itu ada. Intinya belajar bagaimana menggunakan sebuah platform pembelajaran matematika online yang dalam hal ini terutama untuk para guru atau praktisi pendidikan matematika di sekolah ini insya Allah akan sangat membantu. Bapak Ibu, suara saya bisa terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Oke. Kemudian di layar tampak ada presentasi saya ya? Ada. Welcome video conference. Oke, siap. Oke, seperti yang sudah Bapak Ibu tahu, topik pelatihan kita itu bagaimana kita menggunakan Desmos untuk mendesain sebuah aktivitas pembelajaran matematika secara online dan interaktif. Nanti saya ulas tentang Desmos. Saya pernah sharing tentang Desmos ini di Matematika Nusantara Pusat ya, dalam kegiatan mingguan terapi ya. Beberapa ini juga pernah bertemu saya secara langsung di MGMP Provinsi Jawa Barat. Di sana juga ada yang hari ini juga hadir. Nah, mudah-mudahan tambah mantep ya bagi yang sudah pernah mengenal Desmos. Tapi beberapa kali kesempatan saya bertemu dengan teman-teman guru dan rekan-rekan pengajar matematika, itu sebagian besar itu masih asing dengan Desmos begitu ya, kalah familiar, kalah terkenal dibanding GeoGebra. Nah, saya ngobrol dengan rekan yang sedang studi di Amerika, itu justru katanya sebaliknya. Para guru atau mahasiswa pendidikan di sana lebih familiar dengan Desmos dibanding GeoGebra, gitu ya. Jadi malah teman saya ini yang ngajarin GeoGebra dan teman saya ini yang belajar Desmos pada mereka. Oke, sekarang kita berkesempatan baik juga untuk sama-sama belajar mengenai Desmos ini. Apa itu Desmos? Saya nonaktifkan dulu. Ya ngucapke ulang tahun. Telegramnya mengganggu. Oke. Apa itu Desmos? Saya ini menuliskan Desmos itu sebagai aplikasi berbasis browser. Walaupun sebenarnya Desmos bisa diakses menggunakan perangkat mobile seperti HP, tablet, gitu ya. Tetapi dalam hal kita sebagai guru, nah, saya lebih senang Desmos itu sebagai aplikasi berbasis browser karena kita akan lebih leluasa menggunakan Desmos, membuat kemudian nanti menggunakannya itu di dalam menggunakan perangkat laptop atau komputer gitu ya, sehingga yang kita gunakan adalah browser. Nah, karena sifatnya online gitu ya, maka otomatis itu bisa real time gitu ya. Kemudian menggunakannya jelas harus menggunakan internet. Untuk bisa mengaksesnya kita harus terhubung dengan internet. Oke, untuk apa umum itu fasilitas Desmos itu menyediakan fitur-fitur untuk graphing, untuk membuat grafik, itu kemudian plot data, eksplorasi berbagai fungsi, formasi dan sebagainya. Nah, secara umum itu bisa digunakan untuk biasanya lebih ke visualisasi bentuk aljabar dan geometri begitu ya, mematchingkan antara aljabar dan geometri. Oke, kemudian ini yang paling cocok memang untuk visualisasi, simulasi aljabar yang selama ini abstrak. Dengan bantuan aplikasi semacam ini itu bisa lebih lihat real
gitu ya, dengan visualisasinya. Dan yang mengenakannya itu diantaranya aplikasi ini tidak berbayar, gitu. Tidak berbayar dengan fasilitas yang ya cukup powerful. Kalau kita mau eksplorasi dalam itu, para guru matematika. Jadi siapapun bisa mengaksesnya secara gratis. Oke. Dan nanti secara kegiatan kita dalam 2 hari ke depan itu kita akan mengeksplor beberapa hal di hari pertama ini, di hari pertama sekarang. Nah, nanti kita akan eksplor bagaimana pengenalan fitur-fitur dari Desmos ini, dimulai dari bagaimana kita melakukan registrasi. Kemudian nanti saya akan tunjukkan juga agar Bapak Ibu paham seperti apa sih penggunaan Desmos itu dalam realnya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa merasakan kira-kira seperti apa nih manfaatnya dan desain pembelajaran yang bisa digunakan untuk kelas matematika masing-masing. Kemudian untuk esok harinya kita akan praktek bagaimana membuat kelas sendiri dan bagaimana memanfaatkan kelas yang sudah ada, memanfaatkan aktivitas yang sudah ada untuk digunakan di kelas kita. Oke, dalam 2 hari itu agendanya seperti itu. Oke, jadi nanti diharapkan Bapak Ibu ketika menjelaskan, saya mempraktikkan, itu Bapak Ibu ikut terlibat. Nah, termasuk sekarang ya. Nah, oke. Coba Bapak Ibu dulu aja. Saya nanti share sebuah aktivitas, Bapak Ibu silahkan share ya. Share. Oke, Bapak Ibu terlihat di layar. Terlihat Bu. Oke. Nah, oke, silahkan Bapak Ibu di laptopnya masing-masing. Nah, ketikkan di browsernya, di Google Chrome bisa, di Mozilla bisa, ketikkan ini student.desmos.com. Kemudian nanti kami minta kode, masukkan kodenya yang ini. Oke. Bapak Ibu yang sudah berhasil masuk, saya masih tayangkan ini. Sambil saya lihat ada Bapak Ibu yang sudah berhasil masuk atau belum. Ini saya kopikan di grup ya, di chat. Go to student, ketikkan student.desmos.com di browsernya. Ini perlu loginnya Bu? Perlu akun login atau? Oh, di sana perlu login? Enggak perlu login ya. Enggak perlu login dulu. Nanti ada minta nama. Pak Nur Samsi boleh praktik ya, nanti kabari saya tampilan di Pak Nur seperti apa. Ini tampilannya yang sedang main basket ya? Oke, udah masuk ke aktivitasnya ya? Ya, tembakan terbaik. Nah, saya sudah share di chat. Silahkan Bapak Ibu masuk ke browser, kemudian
ketikan student.desmos.com, kemudian masukkan kodenya. Nah, oke. Dalam hal ini, saya sedang mempraktikkan, saya dalam posisi sebagai guru dan Bapak Ibu sebagai siswa. Nah, apa contoh aktivitas yang bisa dilakukan di Desmos itu seperti itu. Bapak Ibu silahkan bisa dilihat, bisa diikutin. Nah, ini udah ada banyak yang masuk ya, ada berapa orang nih? Ada 36 orang yang sudah masuk ke kelas saya, ke aktivitas yang sudah saya buat. Oke, sementara di akun saya sebagai guru, saya bisa melihat aktivitas Bapak Ibu yang dalam hal ini adalah siswa saya di kelas yang sudah saya buat untuk mengerjakan aktivitas yang sudah saya rancang. Hanya begitu. Ada Bu Risna, ada Pak Nyanyang, ada Bu Desi, ada Bu Gia, ada Bu Ernawati, ada Pak Nur Syamsi, ada Pak Rendi Bagus, Pak Mas Leni, Bu Fitri, Bu Hermawati, Bu Tati, Bu Asri, Bu Lia, ada CBT, ini penyusup nih. Pak Udin, Bu Anik, Bu Hairunisa, Bu Datih, Bu Rina, Bu Nina. Oke. Nah, yang sedang Bapak Ibu lihat itu adalah salah satu contoh aktivitas belajar siswa. Dalam hal ini, bagaimana siswa mencari pemodelan, buat pemodelan untuk lintasan bola basket, gitu ya. Nah, model topik-topik semacam ini, kalau di dalam pembelajaran kita di sekolah, di kelas bisa salah satunya itu dijadikan trigger ya, duluan. Nah, sebelum kita lanjut ke konsep yang lebih abstrak, lebih aljabar begitu ya, kita awali dari hal-hal demikian. Salah satu contohnya aktivitasnya seperti ini. Oke, nih. Saya klik, kalau Bapak Ibu lihat layar saya klik pause. Saya klik. Apa yang terjadi di layar Bapak Ibu? Pak Nur Syamsi, yang terjadi apa? Activity paused. Pause ya, nggak bisa beraktivitas ya. Nah, artinya guru bisa mengontrol aktivitas siswa, gitu ya. Guru bisa mengontrol aktivitas siswa. Jadi, kalau misalnya aplikasi ini kita pakai di kelas secara offline, itu pun bisa, ya. Itu pun bisa. Atau secara online, tapi real time. Kita di rumah, murid-murid kita yang bersamaan, misal ada jadwal matematika pagi dari jam 8 sampai jam 10, misalnya jam 9. Nah, bisa kontrol seperti ini. Misal kita ingin siswa kita mengerjakannya itu fokus ya, fokus di sampai halaman tertentu, itu bisa kita atur. Oke, saya aktifkan lagi. Sekarang saya klik passing. Nah, ini apa yang tampak sekarang di layar, Pak Nur? Gambar ini yang main basket itu, simulasi. Oke, sekarang, nah, kalau Bapak Ibu lihat layar saya mengaktifkan 6 slide ya, 6 slide. Nah, 7 slide ya. Nah, itu saya lakukan ketika saya ingin siswa saya fokus di slide yang ini saja, begitu ya. Nah, setelah dipastikan misalnya siswanya semuanya aktif menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana, oke, itu kita bisa lepas, misalnya seperti itu. Oke, nah ini salah satu gambaran bagaimana interaktifnya aplikasi ini sehingga kita bisa gunakan jarak jauh begitu. Kemudian oke, ini di akun guru. Oke.
Nah, Bapak Ibu bisa lihat layar saya. Nah, ini saya bisa melihat bagaimana respon-respon dari Ibu semua di sini di layar saya, di dashboard saya. Jadi bagaimana respon siswa itu bisa saya periksa. Nah, bisa saya periksa. Jadi kalau misalnya ini bisa mau kita jadikan sebagai arsip penilaian, jadi bisa. Kita punya dokumennya hasil pekerjaan siswa ini. Oke, ini ya. Ini ada jawaban teman-teman. Oke. Secara real time ini bisa kelihatan. Kalau Bapak Ibu lihat layar saya, ini ada di slide ke berapa ini? Di slide ke-6. Nah, bahkan 1 memprediksi sudah ada 6 siswa yang menjawab in, masuk. Nah, yang menjawab out ada 3. Oke, kurang lebih seperti itu ya gambarannya bagaimana interaktifnya siswa dan guru ketika menggunakan Desmos ini untuk pembelajaran matematika. Pak Nur Syamsi? Ya, Bu. Sampai sini barangkali bisa ada yang mau bertanya, boleh dibuka dulu, tanya jawab. Baik, Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya untuk resen. Ini yang sudah resen dari awal ini Bu Ida. Halo Bu Ida. Bu Ida, apakah Bu Ida ada standby? Speakernya sudah saya hidupkan. Kita ingin bicara langsung dengan Bu Ani. Halo, Halo, silakan Bu Ida. ini Perkenalkan dulu Bu, dari mana Bu? saya dari Cianjur. Oh, ya, sama dengan Bu Ani ya. Iya, Silakan Bu, apa yang ditanyakan tentang Desmos? saya tadi lagi ngetik di laptop, jadi ini pakai HP, jadi nggak nyambung. Ya. Jadi gimana ya? Oke. Baik. Berarti enggak, atau gimana Bu? Mau tanya solusi atau? Ya. Oke. Saya gimana ya? Jadi pakai HP aja, jadi nggak tadi tombol-tombol yang ibu maksudkan ngerti. Jadi pakai apa? Pakai HP. Saya pakai laptop mungkin bisa ya. Ya. Oke. Udah Bu. Nah, Iya, makasih. mungkin ini salah satu kelemahan Desmos, tetapi sebenarnya ini juga dalam rangka untuk optimalisasi penggunaan aplikasi optimalisasi aktivitas yang ya. Jadi beberapa aplikasi atau beberapa aktivitas itu belum tentu kompatibel dengan berbagai bentuk gadget ya. Jadi ada yang bisa di HP, ada yang bisa di HP, di tablet dan di laptop, ada yang cuma bisa di laptop, ada yang bisa di laptop dan di tablet, tapi di HP nggak ada. Sebagai contoh, nih, ntar saya share dulu ya layarnya. Iya. Oke. Ibu bisa lihat. Nah, ini dashboard saya, aktivitas tadi yang saya share itu ini ya. Nah, Ibu bisa lihat ini ada tanda mobile, tablet, laptop. Emang aplikasi ini kompatibelnya hanya untuk laptop. Jadi kalau diakses di mobile dan di HP gitu ya, di tablet itu memang tidak optimal, tidak bisa fitur yang muncul tidak seluruhnya begitu ya. Nah, ada juga aktivitas lain yang di laptop bisa, di tablet bisa, di mobile nggak bisa, atau ada yang bisa di semuanya. Itu tergantung
seperti apa fitur-fitur yang digunakan dalam Desmos ini ketika membuatnya. Nah, nanti nah makanya dalam hal-hal tertentu ini adalah keterbatasan ya, keterbatasan. Tapi kalau misalnya kita pakai di kelas, nah di kelas itu siswa yang punya laptopnya tidak semua, Iya. itu kita bisa desain untuk pembelajaran berkelompok misalnya begitu. Iya. Kalau untuk pembelajaran di rumah ya sekali lagi memang untuk dalam hal pembelajaran seperti ini kita itu harus melihat juga kondisi, harus lebih fleksibel. Ini seperti lainnya kalau kita mau menerapkan ini begitu ya. Makasih banyak. Ya. Ya, sudah cukup. Ada lagi Pak Anut? Ada lagi ya, baik Bu, ada lagi nih. Kan yang ingin bertanya Mas Shen ya. Ya tadi sudah, sekarang Ibu Yuliana. Ibu Yuliana silakan, barangkali ada yang ingin bertanyakan. Sampaikan langsung. Bu Yuliana. Mikrofonnya sudah saya buka. Ada? Halo, Bu Yuliana. Bu Yuliana, mulai bicara. Silakan Bu Yuliana. Oh, nampaknya Bu Yuliana. Oke. Kita lanjut, Mas. Ada satu lagi, Bu. Oh, ada ya, udah. Siti Satu lagi. Zubaida. Satu lagi. Bu Siti Zubaida, barangkali yang ingin bertanya langsung silakan Bu Zubaida. Ingin raise hand. Silakan sampaikan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Bu Siti. Dari mana Dengar Bu suaranya? Siti? Ya, sudah kedengaran Bu. Dari mana Bu? Saya dari SMK Negeri 6 Medan. Medan. Ya, Dari Medan. SMK. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Ingin bertanya sama Ibu Ani ya. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya adalah, apakah sudah ada penelitian mengenai Desmos ini sejauh mana manfaatnya atau selama penerapan di sekolah, misalkan kayak di SMK lain terutama, apakah ada beberapa penelitian yang Ibu sudah pernah lakukan? Seberapa besar manfaat Desmos ini untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap matematika? Terima kasih. Ya, silakan Bu Ani, ini tentang penelitian yang riset di Indonesia atau di mungkin tadi di mana luar negeri, Amerika mana lebih terkenal ya Bu ya. Silakan riset barangkali khusus. Oke. Nih. Oke. Setahu saya kalau saya nggak tahu ya, nggak tahu. Saya ketika ada pertanyaan ini saya langsung googling. Dan karena saya juga bersama teman-teman di level nasional dalam hal pendidikan matematika, itu ketika teman-teman itu sebagian besar belum mengenal Desmos, itu saya menduga ini kayaknya memang kalau di kita itu belum ada di kalangan guru, misalnya riset hasil guru. Oke. Kan kalau misalnya di luar itu sudah banyak Bu Zulkifli. Nanti bisa itu aja lah, bisa googling ya. Google Scholar. Nah. Ya, silakan Bu Siti, barangkali ada yang perlu disampaikan lagi. Beda. Makanya begini, maksud saya karena Bu Ani juga dari SMK kan, kita sama di SMK, saya pikir sudah pernah di tingkat SMK gitu, makanya kalau untuk kelas saya udah pernah coba, di sekolah saya udah pernah cobakan, kita pakai untuk semua level, kelas 10, 11, 12 ya itu berjalan. Untuk masa
UFA apa SHFA ya BDR itu sudah di sekolah saya sendiri sudah dicobakan jelas. Cuman misalnya kalau misalnya topik-topik riset dalam aplikasinya di sekolah di kita ini barangkali bisa jadi bahan ya, bisa jadi bahan kalau buat kita ini. Nah, kalau misalnya minimal kan belum banyak, kalaupun udah ada bisa saja di kampus mungkin saja ada. Saya juga belum tahu ya, belum tahu detail. Nanti bisa itulah Bu Siti. Maksudnya respon siswa itu Bu sama media apa ini media ya bisa dikatakan ya? Media bisa. Jadi respon siswa itu dia paham tidak? Kita kan tahu sendiri ya kalau orang SMK itu lebih cenderung agak apa gitu ya kan? Kebanyakan ya Bu ya, tapi nggak tahu kalau di Jawa ya. Karena kalau di Sumatera SMK itu lebih cenderung anak-anaknya kalau di matematika agak kurang gitu. Ketika ada media-media yang baru yang bisa membuat minat matematika di tingkat SMK, saya tertarik gitu. Jadi bagaimana respon siswa SMK Bu Ani di sana? Oke. Justru kalau saya malah ini jadi target ke depan, hal-hal sederhana begini yang sering luput dari perhatian kita ketika kita mengajarkan sebuah konsep matematika, justru ini mesti digali lagi. Sebagai contoh ini lebih bagus buat anak SMK, lebih real begitu ya. Mereka lebih suka yang real lah, yang praktis. Kalau yang sudah saya lakukan kemarin karena memang itu saya pakai waktu pembelajaran pandemi pertama kali di bulan apa Maret ya. Nah itu saya belum secara khusus bagaimana karena kita nggak pernah ketemu sama sekali sejak saat itu. Saya belum sempat menggali secara khusus bagaimana respon siswa seperti itu. Tetapi kalau pandangan saya pribadi kita bisa melihat sebuah aktivitas aktivitas di mana konsep itu bisa kita lebih buat menarik dengan seperti ini. Sebagai contoh yang aktivitas itu justru akan lebih menarik buat siswa yang di awal gitu ya. Ini kan prolog untuk kalau kita mau belajar fungsi ya, ini fungsi kuadrat atau persamaan kuadrat. Selama ini kan biasanya kalau kita langsung kasih ini ada rumus fungsinya begitu. Langsung kasih rumus-rumus. Nggak ngerti. Bentuk kurva kuadratnya itu sendiri itu nggak ngerti. Maksudnya apa ini? Titik puncak ini maksudnya apa? Titik pada kurva ini maksudnya apa? Itu kadang luput anak-anak itu ngeblank gitu ya. Nah mudah-mudahan dengan bantuan media seperti ini justru akan memperbaiki konsep gitu ya, memperbaiki pemahaman konsep siswa sehingga nanti ke depan ketika disajikan yang paham ini maksudnya seperti apa. Ketika bentuk aljabarnya seperti ini, tampilan visualisasi geometrinya itu seperti apa. Begitu. Barangkali Bu Siti, ya kalau misalnya Bu Siti nanti praktek itu kita nanti sharing-sharing aja nih bagaimana. Dan karena Desmos ini adalah gratis, nah aktivitas yang kita buat itu nanti akan sifatnya publik ya, sifatnya milik publik. Jadi bisa digunakan, bisa diakses oleh siapapun. Sebagai contoh aktivitas yang tadi saya kasihkan itu juga bukan saya yang buat, makanya nanti ada tandanya. Jadi bukan by Ani Ismayani dibuatnya, tapi by Desmos. Ini aktivitas yang ada di Desmos yang saya modifikasi untuk keperluan kelas saya. Nah nanti saya tunjukkan, saya ajarkan Bapak Ibu bagaimana kita membuat sendiri atau memodifikasi. Jadi ada dua cara yang bisa kita lakukan. Ya, kalau kita merasa punya banyak waktu, kita bisa sambil explore itu kita sambil meng-create media yang sekiranya berguna dan tepat untuk kelas kita, ya kita lakukan, kita buat sendiri. Tetapi ketika kita tidak punya banyak waktu, tapi kita menemukan sebuah aktivitas yang
bagus dan sesuai untuk kelas kita, ya kita modifikasi. Biasanya yang udah ada itu ya yang berbahasa Inggris. Jadi nanti kita tinggal create, terjemahkan, selesai. Oke, nanti kita tunjukkan mungkin besok ya, sambil kita latihan bagaimana membuat aktivitas semacam ini. Oke. Oke. Ya, Bu Siti. Udah Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Mbak ini masih ada yang beberapa yang resen. Apakah mau lanjut? Apa kita terima pertanyaan berikutnya? Oke. Gimana, mau lanjut boleh? Mau atau lanjut dulu ya saya? Iya boleh Bu. Kecuali kalau sudah terhubung, itu udah terhubung belum? Ada ini Bu Yuliana tadi sudah. Sekarang Bu Enda. Bu Enda, silakan barangkali mau Bentar, Mak. pertanyaan. Mikrofonnya sudah dibuka. Silakan Bu Enda. Perkenalkan diri dari mana asal. Bu Enda. Bu Enda. Halo, Halo, silakan. ada suaranya? Ada. Silakan Oh, iya. dari mana Bu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Enda dari SMP Muhammadiyah 8 Bandung. Sebetulnya bagi saya Desmos itu baru ya. Jadi pas kemarin itu ikutan pelatihan ini juga karena ada aplikasi apa nih yang bisa saya terapkan untuk anak-anak gitu ya. Karena sekarang itu kan memang memang semuanya, mungkin nggak semua ya, banyaknya pembelajaran itu jarak jauh dan kita harus sebagai guru ya harus bisa secara kreatif untuk membelajarkan anak-anak tuh biar nggak bosan gitu ya, jadi nyari cara seperti apa gitu. Nah, tadi yang saya lihat kayaknya menarik juga gitu ya. Cuman karena saya juga belum explore gitu ya, seandainya gitu saya ingin menerapkan aplikasi ini untuk bisa saya gunakan ke anak-anak, kan kalau tadi itu kayak materi ya, walaupun saya ini ada materi tembakan terbaik, nah apakah saya juga bisa bikin sendiri materi-materi yang lain? Terus ketika misalnya ini saya buka untuk siswa saya, terus saya lihatnya gitu. Ini kan ibu buka gitu ya untuk yang masuk ke kelas ibu gitu. Itu aja mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, Ibu tadi menanyakan tentang apakah materi-materi lain juga bisa dibuat sendiri oleh kita, atau tadi Ani sudah menyampaikan modifikasi dari Bu Ani. Oke. Ya. Ini di SMP, Bu. Oke, Bu. Barusan Bu siapa? Ibu Enda dari SMP Muhammadiyah 8 Bandung. Muhammadiyah. Ya. Oke, ya. Insya Allah nanti kita akan praktik besok tepatnya bagaimana kita membuat aktivitas semacam ini ya. Aktivitas semacam ini, jadi tadi seperti yang sudah saya bilang. Nanti bangunin subuh. Ya. Ada nanti paling tidak ada 2 yang bisa kita lakukan. Kita mengkreat sendiri, kita memodifikasi yang sudah ada. Itu bisa kita lakukan. Nanti insya Allah kita besok praktekkan ya. Nah, hari ini kita akan mengenal dulu. Nah, biar yang pertama untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali mengenal Desmos itu minimal tahu fitur-fiturnya nanti yang bisa kita gunakan untuk membuat aktivitas semacam ini. Nanti kita habis sekarang kita akan lihat ya begitu. Dan satu hal yang pasti, pertemuan kita kali ini itu hanya semacam trigger saja sebenarnya. Trigger setelah tahu jelas langkah selanjutnya itu adalah tugas Bapak Ibu untuk mengeksplorasi lebih jauh. Sebab untuk bisa membuat sebuah aktivitas di Desmos yang sesuai kebutuhan kita, kemudian memang bagus dari segi media pembelajaran, itu jelas tidak bisa sekali jadi gitu ya. Kita harus perlu pemikiran, kita harus punya konsep yang jelas dengan media yang mau kita kembangkan. Di samping kita harus memahami fitur-fitur yang ada di Desmos itu sendiri. Insya Allah
pertemuan ini adalah triggernya. Nanti kita secara umum saya berikan beberapa hal yang diperlukan. Selanjutnya Bapak Ibu nanti akan mengeksplor lebih dalam. Dan ini sebagai bocoran ya, penugasan. Nanti Bapak Ibu harus membuat aktivitas ya semacam ini. Tugas akhirnya itu adalah Bapak Ibu membuat minimal sebuah aktivitas semacam ini sesuai dengan materi dan kelas yang Bapak Ibu ambil. Nanti seperti itu tugas akhirnya ya. Oke, mungkin segitu dulu Pak Nur untuk menjawab. Saya jawab cukup ya. Satu Dulu, lagi cukup ya. Cukup dulu. Nanti bawa nantilah sesi keduanya. Ya. Lanjutkan dulu materinya. Silakan Bu Ani kita mulai kembali Desmos lebih jauh lagi. Silakan Bu Ani. Oke ya. Nah, baik Bapak Ibu, bagi yang sudah di hadapan laptopnya, saya lebih senang menunjukkannya lewat praktik langsung ya, lewat praktik langsung. Jadi modelnya tutorial. Saya tunjukkan step by step, nanti Bapak Ibu ngikutin. Selebihnya explore sendiri. Nah, saya sudah buat handout ya, sudah di-share saya lihat di sama Pak Fani. Itu globalnya ya, untuk global. Beberapa hal yang kita lakukan di pertemuan tatap muka ini mungkin ada yang tidak tercover di handout itu, makanya ini gunanya tatap muka. Oke, bagi Bapak Ibu, tadi kan target kita hari ini yang pertama Bapak Ibu itu registrasi ya, bagaimana melakukan registrasi di Desmos ya bagi yang belum memiliki akun. Kemudian yang kedua kita akan mengenal fitur-fitur Desmos ya. Oke, bagi Bapak Ibu yang belum memiliki akun di Desmos, itu jelas harus registrasi dulu karena kalau kita mau membuat aktivitas semacam ini, kita harus berperan sebagai guru ya dengan menggunakan akun guru. Oke, untuk registrasi itu akan lebih mudah menggunakan akun email ya, menggunakan akun Google. Ini nggak bisa di-share. Ada yang tertutup ya Bu ya? Iya, susah nih. Iya. Mana ya? Oke, saya kecilin. Saya kecilin dulu. Nanti untuk registrasi, Bapak Ibu bisa mengunjungi langsung website desmos.com ya, desmos.com. Ya. Nah, kemudian nanti akan seperti ini. Karena saya sudah login, ini ada nama saya. Tapi kalau belum login, nanti Bapak Ibu join dulu, gitu ya. Sign up dulu ya. Pak Nur sudah punya akun belum? Sudah login belum? Sudah. Sudah. Oke. Jadi kalau yang belum, itu sign up. Ada di sana ya daftar. Nah, ketika mendaftar, mungkin saya tunjukin pakai browser lain ya. Oke, ini aja. Bapak Ibu harus mendaftar dulu ya. Ketika mendaftar, pastikan role-nya itu sebagai teacher, guru. Oke. Ntar saya tunjukin. Oke, sign up as teacher ya. Desmos.com. Ini bagi yang belum registrasi. Sebenarnya ini ya. Saya ganti share-nya. Oke, terlihat nggak sekarang? Saya pakai kok IE-nya ditutup. Keluar lagi. Pakai apa ya? Pakai Firefox coba. Secara umum
untuk registrasi itu seperti registrasi ke aplikasi-aplikasi yang lain aja. Oke, cara termudah itu kita aplikasi menggunakan akun Google langsung. Ya, pakai akun Google kita, jadi kita nggak perlu ngisi yang lain macam-macam. Ini apa ya? Desmos. Oh ya, di sini belum ada. Saya share. Oke, sekarang udah ya? Masih kenapa? Desmos. Nah, ini saya pakai browser yang lain biar dari awal. Tapi kenapa jadi lolo ya? Yang lain silakan sambil dibuka desmos.com. Kalau tadi student.desmos.com, sekarang desmos.com saja. Bisa. Desmos.com ya. Panduan untuk registrasi sebenarnya sudah ada di Hangout ya. Bapak Ibu bisa lihat. Silakan Bapak Ibu registrasi di desmos.com sebagai guru ya, sebagai guru. Nah, nanti kalau akun kita sebagai guru, kita akan bisa membuat aktivitas. Kalau kita akunnya sebagai siswa, kita tidak akan bisa membuat. Jadi ketika registrasi, pastikan email kita atau akun Google kita yang digunakan itu untuk mendaftar di akun guru. Oke? Ini kan ya? Udah kelihatan ya Pak Nur? Sudah kelihatan. Ini kan sign up, nanti klik sign up. Ini tergantung browser ya, saya itu. Nah, Bapak Ibu bisa daftar pakai menggunakan akun Google. Cara yang termudah memang pakai akun Google. Bisa sign up, nanti tinggal dipilih aja akun Google yang aktif apa. Saya yang mana yang belum ada ya. Nah, nanti isi seperti biasa, emailnya apa, passwordnya apa, kemudian ikutin ya petunjuk yang ada di sana. Kalau disuruh masukin kode ya masukin. Ini saya suruh masukin kode. Let's share. Oh, sudah. Mana ya? Lupa passwordnya. Oke, kayaknya akun saya sudah didaftarkan semua nih kalau nggak salah di Desmos. Jadi akun saya sudah terdaftar, jadi saya nggak bisa tunjukin bagaimana registrasi dari awal sampai akhir. Tapi Bapak Ibu bisa ikutin step by step tutorialnya di Hangout ya. Dan nanti ketika sudah Bapak Ibu sudah memiliki akun, gitu ya. Kalau misalnya registrasinya menggunakan akun Google, itu akan otomatis langsung saja. Kalau misalnya akun Google itu sudah tersimpan di perangkatnya, itu akan otomatis masuk. Nah, setelah memiliki akun, kalau mau masuk dan kita mau membuat aktivitas, itu kita bisa masuk dari sini, bisa dari desmos.com, kemudian nanti login. Loginnya dengan akun yang kita daftarkan. Oke, nah nanti seperti ini, ya. Kemudian kalau kita mau selanjutnya, ketika kita mau membuat aktivitas, kita tinggal masuk ke, nah yang ini, ke activities, browse activities, ya. Nanti kita akan masuk ke halaman teacher,
ya, ke halaman teacher. Jadi untuk cara masuknya Bapak Ibu bisa langsung ketikkan ini teacher.desmos.com atau seperti tadi masuknya dari desmos.com, itu sama saja. Nanti akan masuk ke halaman kita. Ini adalah halaman Desmos, halaman dashboard kita sebagai guru, gitu ya. Oke. Di bagian kiri kemudian ada apa ya, ada dua bagian. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya mau eksplorasi yang beginian, Bapak Ibu jangan takut klik ya, tinggal diklik aja. Nah, custom, kalau Bapak Ibu klik custom, ini adalah aktivitas-aktivitas yang sudah saya buat, gitu ya. Nah, ini aktivitas saya kemarin yang dipakai untuk pembelajaran kemarin. Kemudian ada ini materi fungsi kuadrat dan aktivitas yang lainnya. Ini aktivitas yang saya buat sendiri, ada aktivitas yang saya modifikasi. Ini aktivitas yang tembakan terbaik ini yang tadi saya share ke Bapak Ibu. Ini aktivitasnya modifikasi. Bisa bedakan. Nah, yang ini by Desmos, artinya ini aktivitas yang disediakan oleh Desmos, diedit oleh saya, gitu ya. Kalau yang ini, nah ini kan udah jelas, created by you, ini dibuat oleh saya. Nah, nanti Bapak Ibu pun bisa ketika aplikasi ini dipublish, Bapak Ibu bisa orang lain siapapun bisa menggunakan atau mengakses aplikasi itu untuk kelasnya. Oke, nah di sini di bagian feature collection, nah, ini ada topik. Ini ada aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan ini, ya, aktivitas-aktivitas yang sudah ada di Desmos buat orang lain dan ini bisa kita akses. Nah, bagaimana cara mengaksesnya nanti kita lihat ya. Oke, sekarang fitur Desmos. Oke, saya contohkan yang mana ya? Nah, saya klik aja new. Nah, nanti besok kita akan praktek membuat satu aktivitas utuh ya. Nah, sekarang saya loncat-loncat hanya untuk mengenalkan fitur ya. Sambil Bapak Ibu ada jeda waktu sampai besok, nanti Bapak Ibu sambil mengingat-ingat ini untuk apa. Oke, kalau kita mau membuat aktivitas ya, dari dashboard kita, dari akun guru kita tinggal klik saja new activity. Nah, nanti kasih nama aktivitasnya apa, misalnya apa, saya mau karena perkenalan aja, pengenalan fitur Desmos. Saya kasih judulnya ini, nanti boleh kasih deskripsinya apa aja, lalu klik create activity. Nah, ini ketika saya membuat handout itu tampilannya belum begini. Ini tampilan baru kayaknya, update. Biasa kayaknya beberapa platform online untuk pembelajaran sekarang ini sejak pandemi ini semuanya pada update, termasuk Desmos juga update ya. Entah, saya belum tahu ada fitur baru atau tidak, tapi ini dari segi tampilan juga udah beda. Bapak Ibu bisa lihat di handout saya karena saya buat sudah lama, jadi ininya nggak di sini, di atas sini ya, kalau nggak salah ya. Oke, nah tampilan halaman kita, nah ini kalau kita mau membuat aktivitas seperti ini. Nah, prinsip kerjanya seperti apa ya? Kalau Bapak Ibu familiar dengan platform-platform online, misalnya untuk buat slide presentasi, kayak Prezi, itu seperti inilah model-modelnya, tinggal klik nanti muncul, nanti muncul. Oke, ini slide pertama ya. Halamannya nanti kurang lebih seperti ini masih kosong karena saya belum isi apa-apa. Nah,
ini ada note, ada menu note. Ini untuk menuliskan catatan. Jadi kalau misalnya kita membuat aktivitas, kita mau membuat aktivitas, kan biar bagus ya, biar jelas. Halaman pertama itu misalnya judul ya, dikasih judul. Ini note, dikasih apa, kata-kata atau apa gitu. Seperti saya tadi judulnya kan ada judulnya, halaman depannya kasih ilustrasi gambar. Note untuk catatan, kemudian media untuk memasukkan gambar. Tinggal diklik aja, nanti di halaman ini akan muncul. Kalau mau kalau mau menghapus, tidak mau memunculkan ini, tinggal diklik aja titik 3 ini, di delete ya, di delete. Ini untuk memasukkan gambar ya, ini untuk memasukkan equation. Nah, kemudian ini untuk pertanyaan ganda, pertanyaan berganda, atau pertanyaan checkbox. Kemudian, nah, yang menarik di sini ada beberapa fitur interaktif ya, kayak text input. Ini untuk itu ya, interaktif ya. Ini juga apa? Barusan tuh checkbox. Ini checkbox ini juga untuk interaktif. Jadi kalau kita memberi pertanyaannya berupa pilihan, kita bisa pakai menu ini, checkbox. Kemudian kalau kita ada pertanyaan, kemudian masukannya itu pengen berupa kata-kata. Saya hapus dulu. Oke. Kemudian kita bisa membuat tabel juga. Nah, tabel ini bisa ditambah, dikurang, kemudian kita bisa mana lagi. Nah, ini yang menarik, ini ada sketch ya, grafik. Kalau mau membuat grafik, nah, nanti seperti ini. Ini kalau grafik ini seperti GeoGebra ya, yang sudah familiar dengan GeoGebra. Misalnya kita mau kayak tadi, saya ada gambar grafik parabola. Kita tinggal kalau mau gambar parabolanya biar muncul di sini, tampilan grafiknya kita masukin aja. Misalnya grafiknya apa? Y sama D, atau ini aja, bersamaan aja. Negatif X kuadrat plus 3. Nah, misalnya kayak gitu ya. Ini graf. Nah, kemudian yang menarik di sini kaitan dengan graf itu ada yang interaktifnya. Ada yang interaktifnya itu sketch. Nah, ini sketch. Jadi dengan menu sketch ini nanti audien, siswa itu bisa bisa oret-oretan gitu ya. Bisa oret-oretan. Nah, oret-oretannya bisa disuruh gambar, disuruh nulis, disuruh bikin grafik. Nah, kalau ini bikin grafik kayak gitu. Oke, nah kalau misalnya kita sudah membuat, kemudian kita mau ngecek bagaimana tampilannya di siswa, itu kita tinggal klik preview, ya, klik preview. Nah, nanti tampilannya seperti apa. Kemudian kalau satu slide selesai, kita mau lanjut ke slide lainnya. Nah, tuh tinggal klik aja plus begitu. Ini seperti di PowerPoint ya, bentuk slide-nya. Nah, untuk satu tahapan sebagai contoh tadi itu sebenarnya aktivitas yang saya share untuk aktivitas tembakan terbaik itu tujuannya siswa bisa membuat pemodelan lintasan bola basket ya, ketika dilemparkan oleh seorang pemain atlet sampai dia bisa masuk dengan tepat kering. Nah, itu seperti apa lintasan terbaiknya. Nah,
untuk sampai pada tahap itu saja, Bapak Ibu bisa lihat untuk sampai tahap modelkan itu ada berapa slide? Ada 30 lebih ya, ada 30 lebih slide ya. Nah, jika Bapak Ibu ingin menggunakan ini secara online, artinya ini akan digunakan oleh siswa tanpa bimbingan kita secara langsung di hadapan mereka. Ini jelas harus didesain sejelas dan sedetail mungkin. Nah, sehingga nanti kalau misalnya siswa kita mau menggunakannya di rumah, mau beraktivitas, nggak ada gurunya kan kita mau bertanya kemana kalau misalnya tidak dihadapi tidak ditongkrongin sama gurunya. Makanya aktivitas, instruksi dan segala macam itu harus detail. Makanya jangan kaget nanti ada banyak slide. Untuk buat covernya aja 1 slide, untuk buat misalnya instruksi pertama 1 slide. Gitu. Kadang untuk 1 step itu kita bisa membuat beberapa slide untuk 1 langkah pembelajaran, misalnya pemahaman 1 konsep begitu ya, 1 sedikit konsep itu kita membuat beberapa slide. Dan itu memang seperti itu. Kalau kita membuat media, ini notif Telegram. Kalau kita membuat media umumnya seperti itu. Semakin jelas, semakin detail, semakin tidak ambigu ketika digunakan oleh audien, ketika digunakan oleh siswa, itu semakin baik dan membuatnya itu juga semakin tidak mudah begitu ya. Perlu pemikiran dan konsep yang jelas. Oke, itu pengenalan fitur secara singkat gitu ya. Nah, besok kita akan praktikkan langsung menggunakan fitur-fitur ini untuk membuat sebuah aktivitas jadi ya. Sebuah aktivitas jadi. Sekarang Bapak Ibu untuk pemanasan minimal Bapak Ibu sudah punya akun, Bapak Ibu sudah paham bagaimana ini menggunakan Desmos dalam posisi siswa juga dalam posisi guru. Itu target kita pada pertemuan ini. Saya lihat dari grup Telegram itu banyak beberapa peserta itu banyak yang kendala jaringan ya. Risiko kalau misalnya pembelajaran tatap muka daring seperti ini ya, diantaranya itu ya. Oke, kalau sudah selesai di sini ada pojok atas ada publish, tombol publish. Nah, ini untuk mempublish. Kalau kita sudah selesai membuat aktivitas di sini itu klik publish. Ketika diklik publish, artinya aktivitas kita tuh sudah bukan private lagi, sudah milik publik ya. Kita bisa share ke siswa kita, juga bisa digunakan oleh orang lain untuk kelasnya. Oke. Nah, tadi kan saya menunjukkan nih bagaimana mengontrol aktivitas pembelajaran yang sedang berlangsung ya. Dari mana itu? Oke. Ini kan ketika kita mau membuat aktivitasnya ya. Jadi kalau saya lebih senangnya menyebut worksheet interaktif atau lembar kerja interaktif atau lembar aktivitas interaktif begitu ya. Oke. Saya membuatnya di sini. Kalau sudah selesai kan publish. Nah, karena ini saya belum buat, saya nggak publish. Oke. Nah, lalu bagaimana kita melihat di mana kita melihat kalau mau kembali lagi ke dashboard kita ya, ke Desmos lagi aja, desmos.com, bisa back, bisa ketik ulang lah ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana seandainya kita mau ngecek. Nah, oke. Di sidebar kiri ini ada custom. Nah, custom ini aplikasi aktivitas-aktivitas yang sudah kita buat ya. Nah, bagaimana kita mau share? Tadi saya menge-share ini ya, aktivitas tembakan terbaik. Ya, kita tinggal klik aja. Oh ya, nah saya tunjukin. Nah, ini yang barusan masih draft ya. Ya, ini kan yang barusan saya buat nih, pengenalan fitur Desmos itu masih draft, tersimpan di dashboard kita ya, di halaman akun guru kita, di akun kita sebagai guru. Tapi ini belum terpublish ya,
belum terpublish. Ini bedanya bisa kelihatan. Kalau ini sudah terlihat ya, ini dipublish. Ini waktunya segini. Nah, kalau ini belum, masih draft. Kalau yang draft, jadi kalau misalnya Bapak Ibu buat, kemudian di sini nggak ada tombol save gitu, menyimpan, tidak. Desmos sudah menyimpannya secara otomatis sebagai draft. Kalau aktivitas kita belum dipublish, gitu ya. Nah, sekarang kalau aktivitas kita yang sudah dipublish, artinya aktivitas itu siap di-share ke audien, ke siswa kita. Caranya gimana? Caranya ada tombol, ada titik 3 di pojok kanan ini, tinggal klik. Nah, nanti ada share activity ya, tinggal di klik aja share. Bentar. Oke. Buka dulu deh. Buka dulu. Nah, ketika dibuka bisa terlihat. Nah, tadi yang saya tunjukin, aktivitas ini kompatibelnya di mana? Di HP kah, di tablet, atau di laptop. Ini tandanya ketika yang dicek nih cuma laptop aja, artinya ini kompatibel cuma di laptop. Jadi tidak disarankan untuk dibuka, diakses di tablet atau HP. Apakah tidak bisa? Sebenarnya bisa, cuman tidak optimal. Mungkin harus scroll, harus geser-geser halamannya ke sana kemari, dan itu jelas tidak optimal. Ya, tapi beberapa aktivitas ada yang kompatibel juga di tablet, ada yang juga kompatibel di mobile, begitu ya. Tapi umumnya itu kalau di laptop itu hampir semua aktivitas bisa kompatibel, gitu ya, kalau di laptop. Nah, kalau mau share gimana tadi? Nah, tadi tinggal diklik ini, share activity. Oh, karena ini sudah di-share ya. Ini yang di akun mana ya? Oh, nah, saya tutup yang di Mozilla. Nah, saya buka yang tadi, yang di akun saya. Oops. Oke, saya buka di browser yang lain. Custom, nah, tembakan terbaik. Oke, saya share. Apa nggak keluar ya? Oke, nanti kita itulah kalau kita udah buat aktivitas sendiri, nanti saya tunjukin lagi cara share-nya. Nah, sekarang yang paling mudah, nah, Bapak Ibu lihat, aktivitas tembakan terbaik ini bukan saya yang buat, tapi Desmos ya, disediakan oleh Desmos. Saya memodifikasinya untuk kebutuhan kelas saya. Nah, bagaimana jika Bapak Ibu ingin melakukan hal yang sama? Itu tinggal cari saja di sini. Nah, ini ada banyak, ini topik-topik ya, di sidebar ini, di sebelah kiri ada topik-topik matematika. Di dalamnya ada banyak aktivitas. Sebagai contoh, saya pilih contoh aja lah, exponential function. Ya, jika saya klik exponential function, di sini ada banyak aktivitas ya, yang bisa kita gunakan, yang bisa kita akses. Ini semuanya di-create by Desmos, dibuat oleh Desmos. Tapi bisa kita manfaatkan. Ya, ada lingkaran, ada ini juga bisa kita gunakan sebagai inspirasi ya, ide. Bagaimana menggali konsep-konsep itu dari hal-hal yang basic tetapi sifatnya lebih real. Ini banyak sekali contoh-contoh yang sudah disediakan oleh Desmos. Dilihat dari judul-judulnya aja ini menarik-menarik semua nih.